Belajar dari biografi Bapak Chairul Tanjung, si anak singkong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan si anak singkong yang disematkan kepada Chairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Chairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Chairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Chairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Chairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Chairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Chairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses, namun Chairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesan pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun para grup dengan nama perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011 berubah nama menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Resource, dan Transcorp atau Trans TV. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karman berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, hingga Trans TV dan Trans 7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Chairul Tanjung jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Chairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini Bapak Chairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Chairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya. Mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional adalah segalanya dalam bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses panjang. Jangan sampai terpancing untuk menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil. Karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar Rp150. Sangat kecil, Bung.
Demikian sekilas kisah sukses Bapak Khairul Tanjung si anak singkong. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk sobat semua.